Sobat, bertemu lagi dengan saya, Desi Silviana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dari kelas PPB 1B dengan nomor induk 0401200551. Kali ini kita akan membahas tentang penetapan prioritas program. Ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, analisis kuantitatif strategic planning matrix. Yang ketiga, analisis cluster. Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitori dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik di lingkungan eksternal maupun internal dengan tujuan tertentu. SWOT merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength atau kekuatan memiliki arti bahwa kita harus menciptakan kekuatan dengan peluang yang ada. Weakness atau kelemahan yaitu kita harus mampu meminimalisir kerugian dari peluang yang ada. Dan opportunities yaitu peluang, kita harus menciptakan peluang dengan secara optimal. Sedangkan threats atau ancaman harus dihadapi secara nyata dan meminimalisir adanya kelemahan. Pembangunan infrastruktur adalah banyaknya komponen perencanaan dan desain infrastruktur yang saling berkaitan, di mana infrastruktur satu dan infrastruktur lainnya dapat memiliki hubungan timbal balik dan dampak positif. Kunci utama dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang terpadu yaitu berbasis pada kawasan atau wilayah, di mana kawasan atau wilayah yang dimaksud merupakan lokasi infrastruktur PUPR yang akan dibangun atau direncanakan. Selain itu, kunci utama lainnya yaitu aktivitas atau kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur PUPR. Apa saja sih kriteria keterpaduan rencana pembangunan di bidang PUPR? Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan keadaan nyata atau kondisi di lapangan yang sebenarnya, di mana pembangunan infrastruktur di bidang PUPR harus memiliki manfaat bagi penggunanya. Yang kedua, lokasi. Lokasi adalah tempat di mana pembangunan infrastruktur di bidang PUPR akan dibangun atau direncanakan. Dan yang ketiga, besaran dan volume adalah besar kecilnya kapasitas investasi agar sesuai dengan apa yang direncanakan, supaya dapat memberikan pelayanan yang baik. 4. Besaran dana atau anggaran merupakan hasil perkalian antara volume atau besaran pekerjaan dengan unit cost yang berlaku dalam pembangunan infrastruktur di bidang PUPR yang akan direncanakan. Dan yang kelima yaitu waktu. Waktu pembangunan infrastruktur harus direncanakan dengan matang, karena jika terjadi keterlambatan akan menghambat pengembangan wilayah atau kawasan tersebut. Manfaat pembangunan infrastruktur di bidang PUPR. Yang pertama, pembangunan infrastruktur di bidang PUPR dapat menunjang kawasan yang akan direncanakan atau dibangun, sehingga output dan on-cam lebih besar. Yang kedua, yaitu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian dari kawasan yang akan dibangun. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan masyarakat atau proses produksi akan berjalan dengan baik. Dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di bidang PUPR yang tidak berjalan sesuai rencana. Yang pertama, mengakibatkan kesenjangan di antara masyarakat. Yang kedua, menghambat proses produksi. Yang ketiga, di mana pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak bermanfaat bagi penggunanya, misal dalam pelayanan. Yang keempat, menciptakan iklim investor yang buruk pada kawasan tertentu. Kuantitatif strategic planning matrix merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan kemenarikan alternatif strategi yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan kuantitatif strategic planning matrix. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi keuangan, manajemen pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal, meliputi politik, hukum, sosial, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu alternatif strategi dalam pencocokan.
Menurut David, pada tahun 2006 ada beberapa langkah dalam pengembangan kuantitatif strategic planning matrix. Langkah pertama, mengetahui atau mencatat peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal pada sebuah perusahaan. Yang kedua, memberikan bobot penilaian pada masing-masing faktor internal ataupun faktor eksternal. Dan yang ketiga, mengevaluasi matriks pada tahap 2 dan mengidentifikasi strategi apa yang akan diimplementasikan. Langkah 4, tentukan nilai daya tarik. Langkah 5, hitung total nilai daya tarik. Langkah 6, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Analisis cluster. Analisis cluster merupakan metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria, di mana jenis skala yang digunakan yaitu interval dan rasio. Analisis cluster ada dua. Yang pertama, Kamens cluster, di mana jumlah kelompok sudah ditentukan. Yang kedua, hierarchical cluster, di mana jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Tujuan dari analisis cluster, yang pertama, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang kedua, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui jarak masing-masing kasus yang terdapat pada kelompok. Dan yang keempat yaitu mengelompokkan sejumlah wilayah berdasarkan karakteristik yang sama pada kriteria tertentu. Jalan-jalan sama Biasih, pulangnya ke rumah Yugi. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.